dalam bentuk paling indah, dari berutas-utas benang dan pewarna-warni alam, dari tangan-tangan para perajin yang diwariskan secara turun-temurun, adalah sehelai kain tenun ikat sika, lahir dan menjelma. Tenun ikat sika, yang dalam bahasa lokal dikenal dengan PT Lorung Sika, adalah jati diri, adalah identitas, adalah budaya yang hadir di setiap perayaan, di setiap waktu kebersamaan, sampai dikenakan sehari-hari. Ada sesuatu yang sederhana dalam proses menenun ikat, tetapi melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Tradisi wastra yang tidak sedikit pun dikesampingkan sejak 596 sebelum Masehi. Sika dengan ibu kota Maumere di Nusa Tenggara Timur adalah daerah asal tenun ikat sika. Satu dari 3 pintu masuk Flores, selain Ende dan Labuan Bajo yang menjadi destinasi wisata super prioritas. Tanah yang didiami oleh 5 etnis besar, Lio di barat, Sika Krowe, Palue di Pulau Palue, Tidung Bajo, dan Tanah Ai di timur. Negeri tempat bunda segala bangsa berada. Negeri dengan taman bawah laut dan lubus teluk yang memikat. Negeri di mana masyarakatnya masih menghargai budaya dengan sepenuh hati. Negeri tenun ikat yang siap menyambut dengan kehangatan mata-mata yang enak dipandang. Tarian selamat datang dan gegap gempita suara musik pertabuhan. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Di Watu Blapi, sebuah desa wisata yang masuk dalam Kecamatan Hewokloang, pada berbagai kesempatan, masyarakat setempat masih mengenakan kain tenun ikat. Termasuk menyelenggarakan tarian tradisional di acara-acara khusus, seperti menyambut tamu datang. Jika sehari-hari para lelaki bekerja bercocok tanam atau berladang, di acara istimewa, mereka akan menabuh gong waning
atau memalu-malu gendang. Sementara para perempuan yang biasanya menenun akan menari-nari dengan pisau atau parang di tangan, seraya menghentak-hentak kaki bergelang ke tanah. Semua mengenakan tenun ikat sika, lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah kostum yang digunakan oleh generasi muda. Jadi dia mengenakan sarung satu lapis, tapi masih menggunakan motif tua. Gelang hanya satu biji saja, dan baju lengan pendek. Ini disebut dengan labu tengge. Kalung satu saja, anting biasa saja, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut dengan gelong. Artinya bahwa ini masih gadis, belum menikah. Ini sobe, ini disebut sobe. Ini tempat sirip pinang dan juga tempat untuk isi kosmetik. Ini generasi menengah. Jadi generasi menengah, sarungnya masih sama, satu lapis, masih menggunakan motif tua. Baju lengan panjang atau disebut labu liman gete. Kalungnya sudah lebih dari 2. Anting dia agak besar sedikit, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut lenggen. Yang disebut orang Maumere sebut upacara lenggenala. Upacara lenggenala itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk dipinang. Gelang 8. Yang berikut ini adalah generasi tua. Dia mengenakan sarungnya berbeda. Ini dobel sarung, jadi sarung 2 lapis. Sarung ini termasuk motif tua. Ini disebut gentiu. Gentiu berarti artinya belum beragama, tetapi dia punya kepercayaan. Orang Maumere bilang ini yang tanah bawah amalero gulang reta, berarti bumi dan langit. Motif ini ada sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores. Seperti sebelum agama Kristen masuk di Pulau Flores, motif ini sudah ada. Manik-maniknya dia lebih banyak. Ini disebut bahar tibu, memuli. Ini simbol kesuburan. Sedangkan laki-laki punya, ini disebut ragi. Ini ragi gaing. Ini adalah pengganti baju. Ini adalah ragi. Ini disebut lado. Ini simbol keperkasaan dan juga sebagai penangkal roh jahat. Sebelum kekristenan masuk ke Flores, termasuk ke Sika, pada abad ke-16, masyarakat menganut kepercayaan astral dan kosmis, bahwa wujud tertinggi adalah Inanyang Tanawawa, Amalero Ulanreta, ibu yang berada di bumi, bapak yang berada di atas angkasa, dan percaya pada Ina Duai Ei Mulapuan, bahwa leluhur yang menguasai alam. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada hari Kartini. Memperingati Hari Kartini,
Sri Kandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Sri Kandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Sri Kandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Sri Kandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Sri Kandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Motif-motif pada tenun ikat sika turut dipengaruhi pula oleh kepercayaan masyarakat adat. Ada motif-motif yang lahir di masa kepercayaan tradisional dan ada pula yang tercipta setelah masuknya agama Kristen. Motif ada beberapa motif, ada motif tua dan ada yang motif yang sudah dimodifikasi. Kita sesuai dengan permintaan konsumen. Ini yang motif tua. Ini tokek atau naga. Ini adalah simbol keberuntungan. Ini pemulih atau bahar tibu. Ini simbol kesuburan. Istilah kami sarung wiriwanan. Wiriwanan. Ini sarung tua. Jadi kalau motif ini saat upacara adat, kalau kita bawa yang motif yang ini balasannya itu kuda, wiriwanan. Jadi ini juga yang paling motif yang paling susah, yang berharga, paling bernilai. Jadi ada mama tua kadang-kadang dia cengeng, saya tidak mau pakai motif yang ini, saya maunya yang harus yang itu. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain maumere ini, sarung ini harus tetap selalu ada. Anak-anak belajar mulai dari TK kecil-kecil ini, mereka mulai gulung, dari SD bisa ikat, celuk, dari SMP mereka sudah bisa tenun. Nah, jadi kalau sudah tamat SMP, SMA, kalau orang datang lamar itu mereka sudah bisa tenun. Karena ada kita di sini, kalau wanita yang belum tahu menenun, pacaran datang lamar itu dia bilang maaf dulu karena saya belum tenun. Belum bisa tenun. Kalau pergi ke rumah laki-laki, si mama mantu suruh kita tenun, kita tidak bisa. Mama mantu bilang lebih baik kau pulang saja, karena kami rugi belis-belis itu, karena kau harus datang itu tenun kain untuk bapak mama. Kau tidak bisa tenun, nanti orang suruh pulang kembali. Kalau macam saya punya belis dulu itu 25 kuda. 25 kuda. Termasuk dalam tahapan menuju pernikahan di Sika, dikenal istilah belis atau mas kawin. Pihak lelaki biasanya memberikan belis, bisa berupa kuda, emas, uang, atau kain untuk pihak perempuan. Setelahnya, pihak perempuan akan membalasnya dalam bentuk apapun yang dipilih, seperti babi atau kain tenun ikat, hasil tenunan si calon pengantin perempuan sendiri. Oleh sebab dekatnya tenun ikat dengan kehidupan masyarakat Sika, kain tersebut hadir di tiap momen-momen penting, seperti kelahiran, kematian, hingga pernikahan. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur memang tidaklah mudah. Akan selalu ada jalan yang sulit menanti. Karena itu, hanya orang-orang istimewa yang memilih jalan ini. Berbagi terang untuk semua, Sri Kandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini.
Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Di Tanah Ai, tanah adat dengan wilayah hutan dan berbukit-bukit terjal di dekat laut, masyarakat masih memiliki ikatan budaya yang kuat, termasuk keterikatan dengan alam, Ibu Pertiwi. Ini kami di sini bilang Wainalu. Memang padi ini kalau bahasa bagian tengah sana bilang pare, kalau kami di sini bilang nalu. Jadi yang artinya gabah itu. Ya, untuk memisahkan gabah jadi beras ya, kami sini bilang pakai bayi atau tumbuk gitu. Itu setiap rumah itu alat yang begini selalu ada. Kalau tanpa alat ini berarti orang itu tidak bisa makan nasi. Nilai yang bisa kami lihat dengan sistem tumbuk ini itu ada nilai penghematan. Alat yang ini kami sini menyebutnya dengan nama nuhun. Kalau yang mereka pegang untuk tumbuk ini alu. Memang tulisannya alu sama seperti bahasa Indonesia, tapi penekanannya itu lemah, alu. Terus anyaman ini itu anyaman dari daun lontar ini kami di sini disebut seneng. Sedangkan yang ini jelasnya dari tempurung, tapi ini diberi nama kami di sini menyebutnya luli. Sedangkan yang untuk tapis ini kami di sini sebut lidah, tapi bukan kita punya lidah ini. Ini mau masak nasi, sayur, masak ubi, mau minum dengan kopi. Di tengah kebersahajaan, tetap kita temukan tenun ikat jadi bagian dari kehidupan. Kalau dilihat motif atau tenunan sarung Tanah Ai, itu berbeda dengan tenunan di wilayah-wilayah lain. Kalau di wilayah lain, hampir motif itu mendominasi mulai dari ujung sampai ujung. Tapi Tanah Ai punya tidak. Dia tetap, dari 3 motif itu, entah itu pura butut, ahuwati maupun pukuliken, dia tetap warnanya, polanya tetap seperti ini. Ini sebenarnya ada nilainya yang terkandung di dalam kain ini. Itu nilai yang terkandung di dalam kain ini adalah nilai kehidupan manusia. Jadi namanya kehidupan manusia ada 3 tahap. Tahap awal itu kita masih dalam kandungan mama, setelah itu kita lahir ke dunia dan kemudian kita akan kembali ke kubur.
Jadi ujung dengan ujung ini itu melambangkan dunia gelap di mana kita masih di dalam kandungan mama dan akan kemudian kembali ke kubur. Sedangkan bagian tengah yang dipenuhi dengan motif ini itu melambangkan berbagai macam tantangan variasi kehidupan selama kita hidup di dunia. Memang kita di sini tidak dalam bentuk sanggar. Awalnya memang punya niat untuk sanggar, tapi ketika kita cari bibit kapas, kemudian pewarna lokal, itu sudah susah ditemukan. Maka kami kemudian membentuk itu hanya dalam bentuk kelompok tenun saja. Nah, setelah bentuk kelompok tenun ini, kita dekatkan diri kepada orang-orang tua seperti mama ini untuk mengajarkan mereka bagaimana teknik tenunnya. Dari tahap ke tahap itu seperti yang kita lihat di belakang ini, awalnya itu mereka swadaya. Awalnya swadaya, kumpul uang, beli benang di toko, berjalan kurang lebih 2-3 tahun, tapi kemudian pemerintah desa melihat ada kelompok yang menekuni ini. Pemerintah desa dari tahun ke tahun mulai mengalokasikan bantuan benang. Kemudian mereka tetap melanjutkan itu sampai sekarang. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Nah, 5 tahun, ya mau jalan 7 tahun. Karena itu dari kepala desa terdahulu, sekarang sudah ganti kepada Bapak Desa yang sekarang ada, ini sudah mau jalan 2 tahun. Dan itu bantuan dari desa itu tetap berjalan. Sebenarnya mereka punya jadwal kegiatan ini setiap hari Jumat. Ini tergantung dari permintaan, tapi untuk selama ini kalau ada yang pesan baru dibuat. Nah, karena ini tergantung dari persediaan bahan benangnya. Nah, kita mau bangun jaringan kerjasama dengan pemasaran, tapi kita mengingat bahwa kita punya produk ini masih terbatas. Tenun ikat di Tanah Ai memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi. Tak kalah dengan tenun ikat yang berasal dari berbagai wilayah lain. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Tenun ikat sika mungkin adalah salah satu komoditas tertua yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jual beli kain menjadi salah satu pemandangan yang lazim kita temukan, baik di rumah-rumah
sanggar, sampai pasar yang buka khusus di waktu tertentu untuk memperdagangkan hanya tenun ikat dari para perajin seantero Sika. Hari Selasa, hari pasar dari jam 4:30 sampai selesai pasar jam 10, 11. Namun, tenun ikat Sika tak hanya tentang niaga. Ia juga adalah tentang kearifan lokal, tentang cara masyarakat menghargai warisan budaya. Di sebuah sanggar bernama Lepolorun di Desa Nita, adalah seorang Alfonsa Horeng, sang pendiri, dan para perempuan lokal gigih melestarikan budaya Sika. Caranya, selain membangun kembali Lepo GT Ihiniur, atau rumah adat Sika yang sebelumnya sudah punah selama 72 tahun, juga mengembangkan budaya lain, mulai dari tari-tarian, seni musik, dan tentunya tenun ikat. Benang dari kapas, jadi kapas-kapasnya ini kita petik di kebun, terus dijemur, sudah dijemur, nanti dipisahkan serat kapasnya dengan biji kapasnya, dengan alat yang namanya ngeung, terus dipipihkan, biar luas permukaan kapas makin luas. Setelah dipipihkan, langsung digulung. Setelah digulung nanti dikumpulkan sampai dengan 40 siung. Proses berikutnya adalah proses mendesain motif atau dinamakan dengan proses ikat. Kita bisa melihat di sini di pemidang pertama ini, setelah dibentang nanti diikat dengan tali dari pucuk gebang, pucuk palmat. Dipola didesain langsung dari otak dituang ke sini. Jadi tidak digambar terlebih dahulu, tidak dikasih titik-titik dulu di permukaan media benang, tapi diikat sampai penuh sesuai dengan motif yang kita inginkan seperti ini. Ikatan yang kita sudah ikat tadi kita bawa ke proses berikutnya, yakni pewarnaan. Ini ada yang direbus, ada yang difermentasi, ada yang direndam, proses panas, proses dingin. Sesudah itu dibiarkan sekitar 1-2 jam baru dijemur. Sesudah dijemur, nanti dengan ramuan akar mengkudu dan simplokos dan sebagainya ini, kita bisa mencelup di dalam pewarna sehingga menghasilkan warna marun, warna merah seperti ini. Kalau ini untuk di rumah ini untuk pewarna biru dan pewarna hijau, untuk indigo. Jadi seperti baju yang saya pakai, seperti kain ini warna birunya ini kita harus proses tersendiri di rumah ini. Jadi di tembikar-tembikar ini kita bisa merendam fermentasi 1 hari 1 malam untuk menghasilkan warna hitam, biru, biru muda, biru tua, dan mencampur warna-warna sekunder untuk menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Proses berikutnya adalah penataan motif. Jadi ikatan yang tadi dilepas ikatannya, muncullah motif-motifnya ini. Karena sudah diwarnai, jadi muncullah motif. Ini diikat satu persatu biar waktu kita tenun tidak bergeser, tidak lari kiri kanan, motifnya tidak bengkok, tidak pecah. Jadi ini proses terakhir tenun. Menggunakan tenunan konvensional, tenun gedok, jadi bukan mesin. Mengandalkan tekanan di kaki, tekanan di bagian belakang badan, sehingga ini menciptakan suatu stressing benang pakan ini satu persatu, sehingga bisa menjadi kain. Nah, sesudah ditenun sekitar 10 hari selesai. Jadi ini motifnya sama, tapi ini pewarna alam, ini pewarna sintetik. Jadi kelihatan beda. Dari motif yang ditenun ini adalah motif mawarane, kelihatannya seperti bintang. Dalam mawarane atau bintang bersusun ini melambangkan kesatuan keluarga. Ada selain ada ayah, ada ibu, ada anak, merupakan didikan dari seorang ibu kepada putrinya. Putrinya bisa berhasil karena didikan ibunya. Jadi kain tenun kami di wilayah administratif Kabupaten Sika ini ada 6 etnis.
dan ada 54 motif yang sudah kami masukkan ke dalam hak hukum indikasi geografis. Ini untuk mencegah, mengantisipasi kalau ada yang menjiplak, ada yang mengcopy motifnya, kami bisa gugat karena ini merupakan hak folklor, hak komunal dari masyarakat Kabupaten Sika. 54 motif ini ada kain untuk perempuan, ada kain untuk laki-laki. Salah satunya motif ini Korosang Doberadu, motif Agi Pelikanu, motif Mawarani, motif Rempe Sika, motif jejak naga atau naga lalan, dan masih banyak lagi motif yang khas hanya ada di sini. Tenun ikat Sika menjadi kain ikat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat indikasi geografis. Dengan ini, tenun ikat Sika mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Lepolorun sesungguhnya lebih dari sekedar sanggar budaya. Para anggota yang kesemuanya perempuan dilatih untuk lebih berdaya. Dengan nyaring, mereka menyuarakan pendapat, dan dengan tekun menenun berbagai motif yang merekam tradisi di atas helai-helai tenun ikat. Eksotisme Sika belumlah utuh tanpa tenun ikatnya yang sangat istimewa. Maka, tiap kali kita mengingat Sika, ingatlah bahwa ada masa depan cerah yang lahir karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan khasanah budaya. Ingatlah wajah-wajah mereka, muda, tua, yang menginspirasi dan penuh cinta. Mereka yang bergerak bersama demi Sika. Sertifikasi profesi bukan lagi sekedar formalitas.